Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang alat instrumen clinical analyzer dan blood gas analyzer. Nah, penasaran kan semuanya? Mari kita simak video berikut ini. Nah, yang pertama tuh ada alat clinical analyzer. Nah, pengertiannya, ini merupakan alat laboratorium yang dirancang untuk menentukan konsentrasi metabolit tertentu, elektrolit, protein, atau obat di dalam serum, plasma, urin, dan cairan atau cairan yang ada di tubuh kita. Nah, kemudian fungsinya itu mengukur kadar zat yang terkandung dalam darah, contohnya seperti glukosa, asam urat, kolesterol, trigliserid, gamma GT, albumin, dan juga lain sebagainya. Nah, prinsip kerjanya ini yakni melibatkan penggunaan metode analisis kimia dan fisika yang mengukur berbagai parameter kimia dalam sampel darah. Nah, salah satu metode yang digunakan adalah spektrofotometri, di mana cahaya yang diarahkan melalui sampel dan perubahan intensitas cahaya melewati sampel untuk menentukan konsentrasi zat tertentu. Selain itu, bisa digunakan dalam metode potensiometri, kolorimetri, dan juga metode elektrokimia. Cara penggunaan alatnya, pastikan kita sudah memakai APD, kemudian alat sudah terkalibrasi, ambil sampel dan masukkan ke dalam tabung khusus, kemudian tekan power dan tunggu hingga 15 menit, pilih parameter pengujian yang ingin dilakukan, kemudian tambahkan reagen dan serum darah, dan tunggu beberapa menit untuk melihat hasilnya. Nah, bagian alatnya yang pertama ada lampu fotometrik yang berfungsi untuk memberikan pencahayaan. Kemudian ada kuvet yang berfungsi menyimpan sampel yang akan dilakukan. Nah, kemudian ada selang aspirator yang berfungsi untuk menghisap sampel yang akan dilakukan analisis. Nah, yang kemudian ada inkubator yang berfungsi untuk menyamakan kondisi dengan yang sebenarnya agar hasilnya sempurna. Ada pompa peristalik yang berfungsi juga untuk membantu kerja pompa yang bersifat elastis dan juga jalur mengalirnya sampel. Kemudian ada sampel dilution system, ada hematoglobulinisel counter, ada hemoglobinometer, ada reagent system, kemudian ada WAST yang berfungsi wadah pembuangan cairan yang sudah dilakukan. Kemudian apa sih kelebihannya? Yang pertama, pemeriksaan dalam jumlah yang banyak. Kemudian alat ini tergolong cepat dalam prosesnya. Kemudian bisa dibilang sebagai multifungsi, serta juga banyak digunakan oleh para dokter dan peneliti sehingga memudahkan pemeriksaan ini. Nah, cara perawatannya pertama, pastikan suhu ruangannya. Kemudian periksa selalu reagen. Blood gas analyzer. Analisis gas darah atau yang dikenal dengan arterial blood gas adalah tes pemeriksaan kadar oksigen, karbon dioksida, serta keasaman pada darah. Yang disebut dengan gas darah di sini adalah sel darah merah yang berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan oksigen serta karbon dioksida ke seluruh tubuh. Nah, kemudian ada fungsinya, yakni biasanya untuk digunakan mengidentifikasi gangguan asam basa yang spesifik, kemudian dapat menggambarkan hasil berbagai tindakan penunjang, tetapi tidak bisa menegakkan suatu diagnosis penyakit, hanya menghubungkan dengan riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, dan data-data laboratorium lainnya. Kemudian ada prinsip kerja, yakni gas sampel yang diambil melalui probe akan masuk ke setiap sampel secara bergiliran, di mana gas sampel ini akan dibandingkan dengan gas standar melalui pemancaran sistem infrared, di mana akan menghasilkan perbedaan panjang gelombang yang akan dikonversi rektifier menjadi sinyal analog. Nah, kemudian ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada ion selective electromodulus yang meliputi ada elektroda pH, ada elektroda PCO2, ada elektroda PO2. Kemudian ada reagent chambers yang berwujud 4 reagent standar dari larutan digunakan untuk kalibrasi pH elektroda dan juga larutan pencuci. Nah, kemudian ada humidifier wells digunakan untuk menjenuhkan gas yang akan digunakan. Ada sample input port sebagai tempat di mana sampel dimasukkan. Ada peristaltik pump, pompa untuk memberikan tekanan, dan Western modul untuk mengumpulkan limbah setelah dianalisis. Kemudian
Selanjutnya ada prosedur pemakaian. Yang pertama, nyalakan power on. Kemudian setiap pertama kali menghidupkan alat, kalibrasi dengan cara tekan calibration. Kemudian enter dan alat akan melakukan kalibrasi secara otomatis. Apabila ada sampel pemeriksaan, sebelum melakukan pemeriksaan tekan status untuk mengetahui kondisi apakah pH, PCO2 dan PO2 kondisinya sudah oke. Jika oke, sampelnya bisa langsung dapat diperiksa. Kemudian apabila alat sudah dalam kondisi ready, berarti alatnya sudah siap melakukan pemeriksaan. Kemudian masukkan sampel bersamaan dan sampel akan terisi secara otomatis. Kemudian alat akan menghitung secara otomatis dalam waktu yang relatif cepat dan hasilnya akan keluar melalui printer. Kemudian kalibrasinya itu yang pertama ada tekan CIL1, CIL2 dan alat dalam keadaan kondisi ready. Kelebihannya itu hasilnya cepat dan akurat, fleksibel, kemudian hasil pemeriksaannya dapat diklasifikasi dalam keadaan normal atau tidaknya sehingga memudahkan. Kemudian kekurangannya ada mahal, penggunaannya harus terus menerus serta perawatannya harus rutin dilakukan.